Ibu guru, sudah waktunya belajar. Oh iya, ibu guru sampai lupa. Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ibu guru akan menjelaskan salah satu materi yang berkaitan dengan sastra. Kira-kira apa ya? Yuk simak video ini sampai selesai. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dongeng. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu dongeng? Nah, kalian pasti sering sekali menonton dongeng di televisi atau mendengarnya dari orang-orang di sekitar kalian. Jadi sebenarnya apa sih dongeng itu? Dongeng adalah sebuah cerita singkat yang sederhana di mana di dalam cerita tersebut penuh dengan unsur fantasi dan hayalan. Biasanya, dongeng bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan juga menghibur. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu ceritanya singkat dan menggunakan alur yang sederhana. Biasanya, dongeng akan menggunakan alur maju. Alur maju berarti runtutan kisah yang ada di dalam dongeng sesuai dengan urutan waktu. Misalnya pada kisah Rapunzel yang diceritakan dari ia bayi hingga beranjak dewasa. Ciri-ciri dongeng yang kedua adalah menggunakan kata-kata pada zaman dahulu, pada suatu masa, alkisah, dan lain sebagainya sebagai kata-kata pembuka cerita di awal kalimat. Yang ketiga, di dalam dongeng biasanya terdapat dua karakter utama yang karakternya bertentangan, yaitu karakter baik dan karakter jahat. Contohnya seperti pada dongeng bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, dongeng bersifat fiktif atau hayalan. Biasanya dongeng akan dipenuhi dengan fantasi seperti sihir, mantra ajaib, kekuatan supranatural, tongkat ajaib, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang terakhir yaitu amanat atau pesan dari dongeng biasanya juga disertakan di bagian akhir cerita. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah lebih mengenal dongeng? Tapi tunggu dulu, pembahasannya masih ada satu lagi, yaitu tentang jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu ada fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya yaitu seperti dongeng si kancil dan buaya. Yang kedua ada sage. Sage adalah cerita dari orang-orang zaman dahulu yang benar-benar ada. Akan tetapi sudah dicampur dengan hal-hal gaib dan ajaib yang tidak nyata. Selanjutnya ada mitos. Mitos adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya, kisah Wewe Gombel yang suka menculik anak kecil. Yang keempat ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul suatu tempat atau nama daerah. Contohnya seperti cerita Tangkuban Perahu dan Danau Toba. Selanjutnya ada parabel. Parabel adalah cerita dongeng yang mengandung pesan-pesan keagamaan, pesan moral, maupun pesan pendidikan. Contohnya dongeng Malin Kundang. Kemudian ada dongeng jenaka. Dongeng jenaka adalah dongeng yang mengandung cerita lucu di mana para tokohnya akan sering bertingkah konyol. Contohnya yaitu cerita dongeng Si Kabayan. Dan yang terakhir ada dongeng biasa. Dongeng biasa ini merupakan suatu cerita atau kisah yang memuat suka duka dan impian seseorang. Contohnya dongeng Cinderella dan Putri Salju. Nah, sekarang kalian sudah paham kan materi tentang dongeng yang ibu jelaskan tadi? Atau mungkin di antara anak-anak ada yang tertarik ingin membaca dongeng? Bagi anak-anak yang ingin membaca dongeng, bisa lewat link yang tertera di sini ya. Ada dongeng kancil dan buaya, dongeng timun mas, dan juga dongeng Cinderella. Di setiap dongeng akan ada amanat dari cerita dongeng tersebut. Nah anak-anak, jadi itu dia tadi materi tentang dongeng. Link fitur dongeng sudah ibu sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi jangan lupa dibaca dan dicermati semua amanatnya. Ibu pamit undur